Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini saya akan coba update untuk keadaan market crypto sekarang ya. Sebenarnya saya sudah record satu video sebelumnya, tapi ini kita nggak disangka ya bahwa market ini dump cukup parah. Jadi kita harus bikin video lanjutan nih. Kita harus beradaptasi terhadap market sendiri. Kalau dump tuh bagaimana gitu ya. Awalnya sebenarnya saya lihat ini hanya normal correction gitu ya. Dimana ya mungkin kita bisa koreksi sekitar di 47.000, 48.000 sampai 49.000 kira-kira seperti itu, tapi yang terjadi adalah dump dan ini bukan normal correction sebenarnya. Kalau terjadi seperti ini ya ini bisa dinamakan ini dump gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat nih kita turun sekitar berapa persen nih? Kita turun sekitar 19% dalam satu hari. Jadi ini cukup dalam juga. Kita lihat nih apakah kita bisa stabil lagi. Nanti kita coba update, tapi sebelum itu kita lihat market update dulu nih. Untuk hari ini ya kita lihat lah, ini sebenarnya sudah sedikit recover ya. Kita lihat tadi Bitcoin sempat turun sampai ke sekitar 42.000. Jadi ini benar-benar kalau kalian yang aktif di market atau lagi liatin chart pasti panic selling. Mungkin kalian juga ada yang jual gitu ya. Kenapa? Karena ini mungkin wah ini bakal crash lagi, bakal turun lagi. Mungkin bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sekarang untuk hari ini Bitcoin turun sekitar 8%, ya normally semua juga turun ya. Ada apakah ada yang naik? Sebenarnya kalau kita lihat Solana, ini Solana malah melawan nih market. Saya nggak tahu nih kenapa Solana bisa naik seperti ini ya. Kita lihat Solana, Phantom ini mana naik sekitar 18%, 19%. Nanti coba kita lihat chartnya Solana juga deh, biar kalian bisa bandingkan nih. Nah, kita coba lihat dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana untuk hari ini 79, tapi ini kembali lagi ya. Ini tuh diupdate lagi 7 jam lagi. Jadi ini sebelum dip kita. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, ya kemungkinan besar besok ini bakal di sekitar area 60-an atau 70-an, kira-kira seperti itu. Nah, seharusnya kalau kalian lanjutan dari video kemarin, harusnya hari ini tuh cukup oke juga. Kenapa? Karena September 7 adalah El Salvador bakal officially begin using Bitcoin. Bakal menggunakan Bitcoin gitu ya sebagai mata uang sahnya, kira-kira seperti itu. Tapi kenapa nih? Ini salah satu tweet dari Michael Saylor. Kalau kalian tahu dia adalah CEO MicroStrategy gitu ya. Dan dia juga mengajak nih orang-orang sebenarnya untuk beli Bitcoin seharga $30. Kayak kemarin juga nih yang di Reddit di Brazil gitu ya. Untuk apa? Untuk support aja bahwa wah ini akan disahkan jadi kita support. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak disangka memang kita malah dump. Jadi ya kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi yang menarik itu kita bisa lihat nih dari tweetnya si Nayib Bukele. Nayib Bukele itu siapa? Nayib Bukele adalah dia ada ini nggak? Dia adalah presidennya El Salvador gitu ya. Dan kita lihat dia malah bilang apa nih? Dia malah pada saat dip ini 1 jam yang lalu ya, pada saat buying the dip, dia malah membeli sekitar 150 Bitcoin lagi gitu ya. Lalu di sini dia bilang it appears the discount is ending. Kenapa? Karena memang sudah cukup recover ya, kembali lagi ke 47.000. Terus dia bilang malah dia save a million in printed paper. Nggak tahu sih. Kita harus lihat lah. Lalu El Salvador sekarang update memiliki 550 Bitcoin gitu ya. Jadi ini sudah sah bahwa Bitcoin ini sudah dipakai. Ini bahkan buat di Pizza Hut kalian bisa lihat nih. Saya nggak bisa baca ininya sih sebenarnya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam analisa teknikalnya bagaimana untuk hari ini. Mungkin lebih tepatnya kita lihat dari 1 hour. Jadi kalian bisa bayangin ya, di mana nih volume spike-nya kalian bisa lihat nih di dua candle ini. Di mana tinggi banget selling spike-nya. Orang-orang ini pasti panic selling juga, apalagi kalau kalian yang di mungkin pakai exchange di Indodax error gitu ya. Itu normal sekali. Kenapa? Karena banyak orang transaksi mau jual juga gitu. Dan ini biasanya wah banyak trafficnya, jadi ya akan terdelay dan lain-lain, pasti hang gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan, ini jam berapa kita dump? Kita dump sekitar jam, ini ada jamnya nggak sih di sini? Kita coba remove dulu. Sekitar jam 9 turun. Bahkan turunnya jam 10 gitu ya. Kita turun dalam 2 candle ini ya, dalam 2 jam aja kita turun sekitar 15%. Ini pasti membuat orang-orang tuh panik. Walaupun sekarang kita lagi mau coba recovery lagi untuk naik kembali ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba bandingkan di dalam candle 1 jam dulu, jadi kita tahu. Untuk candle 1 hari ya. Candle 1 hari bagaimana? Oke. Ini agak lagging ya. Nah, untuk candle 1 hari kita bisa lihat di sini. Awalnya saya lihat sebenarnya memang ini adalah koreksi normal. Kenapa koreksi normal? Karena kita lihat di sini adalah resisten yang kita sudah bilang. Target price kita juga di sekitar 53.000 won. Ini high-nya sekitar berapa ya? High-nya itu sekitar 52.900. Kita call itu di sekitar 53.100-an atau 53.200-an. Jadi ya cukup pas sih sebenarnya ya. Tapi memang pas kita hit ini kita langsung ada koreksi. Tapi yang nggak disangka adalah koreksinya cukup dalam juga. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan, awalnya target saya itu kalau kita lihat di sini adalah di sekitar 48.000 sampai 49.000. Kenapa? Karena ini adalah previous high-nya. Kita bisa lihat nih. Sebenarnya ini hanya support dan resistennya game ya. Kita lihat nih ya pergerakannya di mana kita
naik, turun, naik lagi, terus kita turun ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kita lihat nih, di sebelah sini kita membentuk base ya, kita membentuk base. Nah, base-nya ini persis dengan previous high kita sebelumnya, gitu. Mungkin kurang kelihatan ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini base kita kan. Nah, base kita ini persis sebelum menjadi previous high kita sebelumnya. Sama seperti yang di sini, gitu ya. Ini harusnya kalau misalnya ini adalah previous base kita sebelumnya, jadi makanya target kita tuh waktu koreksi normal tuh mungkin di sekitar 48.000 sampai 49.000. Mungkin hopefully ya kita bisa kembali lagi untuk naik ke daerah sini gitu ya, walaupun kita mengalami dump. Dan kalau kita lihat dari sini kita turun sampai ke 42.800 dan ini cukup menarik juga. Kenapa? Karena kita sudah pernah tahu juga nih si Plan B punya call. Plan B itu adalah salah satu analisis yang menggunakan stock to flow model, dan dia bilang di sini my worst case scenario for 2021 Agustus itu 47.000, September itu di atas 43.000 gitu ya, di atas 43.000. Dan ini kita bisa lihat sendiri, ini dia turun ke level berapa nih. Mungkin kita kasih horizontal line, ini low-nya di berapa, low-nya di sekitar 42.800. jadi benar-benar kalau misalnya ini adalah misalnya kita nggak turun lagi, berarti dia cukup benar juga, cukup on point juga stock to flow modelnya ya. Kalau misalnya kita lihat nih, kita tunggu September closing itu bagaimana. Kalau ternyata benar-benar ini adalah lowest point kita, ya mungkin kita sudah harus bisa percaya ini mungkin bisa terjadi, karena dia sudah benar di Agustus, dia benar di September. Kembali lagi ya, dia call model ini itu di tanggal 20 Juni, di saat market ini lagi merah-merahnya. Sorry, di mana ya? 20 Juni. Kita coba kasih lihat 20 Juni itu kapan? 20 Juni itu ini. Di saat market lagi merah-merahnya, dia bisa bilang bahwa wah, Agustus ini kita bakal naik lagi, September kita bakal sedikit koreksi, dan lain-lain. Jadi ini memang cukup menarik untuk si Plan B sendiri, stock to flow modelnya. Kembali lagi, kita lihat nih, di bulan Oktober dia bilang 63.000, di bulan November dia bilang 98.000, Desember dia bilang 135.000 untuk Bitcoin, gitu ya. Keep that in mind, gitu ya. Oke, kita coba masuk ke dalam teknikalnya. Ini sempat turun ya, tapi sebenarnya kalau support terakhir kalau menurut saya sebelum kita bearish, sebelum tanda-tandanya was-wasnya itu di sini, di kotak warna biru ini. Kenapa di kotak warna biru ini? Karena kita lihat di sini nih, ini menjadi resistennya dia. Yang pertama ya. Lalu di sini juga menjadi resistennya dia. Lalu di mana nih? Di sebelah sini kita bisa lihat juga ini menjadi resistennya dia juga nih. Resisten untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Makanya kita bisa lihat di sini akan menjadi, bisa dibilang last point juga sih. Kalau misalnya kita turun dari sini, ini pasti orang panik sekali kalau misalnya kita kembali turun ke bawah. Hopefully besok ya kita bisa closing di sekitar level 47.000, 48.000 ini cukup good news sebenarnya seperti itu. Ataupun sebenarnya di sini pun juga nggak apa-apa, asalkan kita jangan breakdown ke bawah lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu sih untuk analisa Bitcoinnya sendiri. Jadi sebenarnya lebih baik sekarang kita wait and see, atau mungkin kalau kalian buying the dip sebenarnya cukup beresiko, tapi pasti high risk high reward juga. Kalian beli, misalnya kalian beli di bawah, ini kalian udah naik, mungkin kita masuk ke dalam chartnya Solana aja nih, karena Solana ini cukup luar biasa banget kenaikannya. Bentar ya, kita coba Solana, kita ke time frame 1 jam. Jadi kita lihat nih, wah ini chartnya Solana ya sebenarnya ya, ini cukup banyak garis, kalian fokusnya di garis ini ya. Jadi kita lihat nih, pada saat dia turun benar-benar sampai ke sekitar daerah 130 dolar. Dan kalian lihat nih, pada saat dia 130, sekarang aja dia sudah kembali mau ke all time high-nya dia di sekitar 195. Jadi ini Solana malah naiknya lebih cepat lagi. Tuh, coba ya kita ukur ya. Kalau kalian beli di bawah, kalian beli Solana aja, langsung untung 45% dalam waktu sekitar 22 jam aja. Gitu ya. Jadi memang, ya coba kita volume juga deh. Volume malah naiknya lebih tinggi lagi. Ada selling pressure, tapi malah orang yang beli volume itu lebih tinggi daripada selling pressure, yang makanya langsung naik tinggi. Dan ini ya salah satu kemudian apakah masih boleh beli Solana, sebenarnya beresiko sih, walaupun dia fundamental kuat. Jadi kalau kalian mau beli untuk invest ya masih nggak apa-apa, Solana sih masih cukup aman. Tapi kalau dari harga sendiri kalian bisa lihat lah, ini udah menjulang tinggi kayak tiang bendera gitu ya. Ini sudah naik, udah eksponensial nih naiknya. Jadi ya berhati-hati kalau misalnya seperti ini ya, karena mungkin dia bisa koreksi kapan waktu, walaupun fundamentalnya itu kuat. Kembali lagi. Nah, kita lihat juga nih, mungkin dari Bitcoin dominance. Kalau dari Bitcoin dominance sendiri, ini ya kalau prediksi saya mungkin kita bisa naik lagi kembali ke sini ya. Tapi nanti kita lihat, perhatikan dengan target kita sebenarnya di sini. Kita masih ada target bahwa Bitcoin dominance ini turun ke bawah. Bitcoin dominance itu bagaimana sih lihatnya? Nah, ini kita lihat nih Bitcoin dominance-nya pada saat
market turun, dia sampai menembus trendline yang kita buat nih di sini. Ada garis kan? Kenapa? Itu karena Bitcoinnya naik dominasinya. Kenapa Bitcoin dominasi bisa naik? Karena kita lihatnya seperti ini. Kalian lihat dari coin market cap mungkin ya. Nah, kalian lihat nih, Bitcoin turunnya 7%, tapi altcoin lain itu turunnya lebih parah daripada Bitcoin. Kira-kira seperti itu, 9%, 10%. Jadi mereka itu terkoreksi lebih parah, artinya ada Bitcoin performingnya lebih bagus gitu. Maka Bitcoin dominasinya tuh bisa naik seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu trik untuk kita melihat nih, kira-kira market ini ke arah Bitcoin atau ke arah altcoin gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam total juga yang terakhir. Kalau kita lihat dari total, sebenarnya koreksi merah sekarang ini cukup normal, tapi nggak normal karena kita kedam ya. Tapi ini kita bisa perhatikan sendiri nih, turunnya benar-benar pas di zone yang kita sudah bikin juga beberapa minggu yang lalu. Kita sudah ada buat, wah ini bisa turun ke sekitar 0,5 level Fibonacci 1,8, dan ini benar-benar turun. Dan bisa jadi ini adalah dip terakhir sebelum kita kembali melanjutkan kenaikan lagi. Tapi ya lebih baiknya kita nunggulah, wait and see dulu keadaan market bagaimana sebelum kita mengambil kesimpulan dari market sendiri gitu ya. Karena kita butuh data lebih banyak lagi. Jadi ya merah ini sebenarnya cukup normal, tapi dump-nya nggak normal nih. Ini pasti bukan gara-gara berita. Kalau menurut saya ini gara-gara pasti ada whale yang pemain besar juga ikut main gitu ya. Dan ini kita lihat sebenarnya sudah selama 7 harian, jadi mungkin 6 hari atau 7 hari, sekitar 1 minggu kita mengalami kenaikan ya. Jadi sebenarnya kalau ada candle merah ini cukup normal, dan ya ini salah satu opportunity sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau beli, gimana nih kalau beli sekarang masih boleh atau enggak? Kalau menurut saya, kalau kalian nonton video ini sekarang, ya kalau kalian mau beli, boleh, tapi sediain cash dulu juga gitu ya. Tetap ada risk managementnya. Kenapa? Karena takutnya kita kembali turun lagi. Walaupun sekarang kelihatannya masih cukup oke ya. Tapi ya tetap sediain cash, siapa tahu kita turun lagi. Tapi kalau udah mau masuk sedikit aja, masih nggak apa-apa sih. Karena mungkin kita masih bisa, kalau lihat ada recovery dari Bitcoin sendiri, bisa naik sekitar 4-5%. Mungkin altcoin bisa sampai 10%-an. Kira-kira seperti itu ya. Untuk kalian copet dikit gitu ya. Itu saja video dari saya, cukup singkat untuk review pada saat kita di dump ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih semua sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa share videonya. And see you in the next video. Bye-bye.